Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Welcome back ke konten terbaru dari channel YouTube Bola Bung Binder. Dan di konten terbaru ini teman-teman, saya ingin membahas tentang bursa transfer pemain di Eropa. Yang pertama dari Arsenal Football Club dan yang kedua dari Manchester United Football Club. Seperti yang kita pahami teman-teman bahwa kedua klub ini tidak akan bermain di Liga Champions musim depan kan. Berarti tidak akan mudah bagi kedua klub ini untuk menarik minat pemain-pemain baru yang berkualitas dan juga yang berpengalaman. Apalagi jika pemain yang mereka incar juga diincar oleh klub lainnya di Inggris yang akan bermain di Liga Champions musim depan. Tapi uniknya Arsenal bisa mendatangkan beberapa pemain baru. Dan sebaliknya Manchester United belum berhasil mendatangkan satu pun pemain baru. Apa yang menjadi alasan bagi para pemain yang menolak tawaran dari Manchester United? Yang saya baca di media adalah karena Manchester United tidak bermain di Liga Champions. Ya tapi kan seperti yang tadi saya katakan bahwa Arsenal juga tidak bermain di Liga Champions. Tapi justru sosok Mikel Arteta bisa meyakinkan pemain-pemain yang dia incar untuk gabung ke Arsenal. Artinya pemain-pemain tersebut percaya dengan proyek Mikel Arteta yang beberapa kali pernah dia jelaskan bahwa dia ingin membangkitkan Arsenal agar bisa kembali menjadi salah satu kekuatan di Liga Inggris. Musim lalu memang Arsenal gagal untuk lolos ke Liga Champions. Tapi musim lalu Arsenal bermain jauh lebih baik daripada Manchester United. Karena faktanya bisa kita lihat bahwa Arsenal bisa finish di atas Manchester United dan Arsenal juga sebetulnya bermain baik dalam beberapa pertandingan. Walaupun kesulitan mereka adalah ketika lawan klub-klub yang berada di papan atas atau klub-klub besar lainnya. Itu saja masalah dari Arsenal. Ya karena juga mereka dipenuhi oleh pemain-pemain muda dan juga jangan lupa musim lalu ada cukup banyak pemain baru di Arsenal. Tapi paling tidak tim ini bisa berada di papan atas dan akan bermain di Europa League musim depan. Manchester United dengan materi pemain yang lebih menjanjikan daripada Arsenal justru hampir saja gagal bermain di Eropa musim depan. Tapi akhirnya mereka berhasil menempati papan atas dan akan juga bermain di Europa League. Tapi ternyata sosok dari Erik ten Hag ini belum bisa meyakinkan pemain-pemain yang dia inginkan agar gabung ke Manchester United. Apalagi mantan pemainnya seperti Frenkie de Jong, sulit sekali untuk diajak bergabung ke Manchester United. Walaupun berita terakhirnya bahwa dia kemungkinan besar akan segera menyelesaikan transfer ke Manchester United. Tinggal soal harga saja yang perlu disepakati antara Manchester United dan juga FC Barcelona. Tapi kita semua tahu dari berita yang beredar bahwa sulit sekali bagi Erik ten Hag untuk membeli pemain-pemain yang memang dia incar. Artinya apa? Bahwa sosok Erik ten Hag ini masih belum bisa meyakinkan para pemain tersebut. Mereka tentu masih ragu dengan Erik ten Hag. Dan saya pikir itu wajar saja, karena Erik ten Hag adalah newcomer di Liga Inggris. Lihatlah apa yang terjadi dengan Ralf Rangnick musim lalu. Banyak yang mengatakan dia adalah godfather dari gegenpressing. Tapi yang terjadi, Manchester United gagal pressing. Kadang-kadang para pemain juga gagal paham di atas lapangan. Jadi itu yang menjadi salah satu faktor para pemain yang diincar oleh Manchester United itu ragu untuk gabung ke Manchester United. Karena sepertinya mereka tidak percaya bahwa Erik ten Hag ini bisa membangkitkan Manchester United. Ya, itu alasan dari mereka, bukan dari saya. Kalau menurut saya, Erik ten Hag punya kemampuan untuk membangkitkan Manchester United. Tapi dia perlu juga menahan beberapa pemain pilar di Manchester United. Salah satunya adalah Cristiano Ronaldo. Memang rumornya bahwa Cristiano Ronaldo akan dilepas oleh Manchester United dan juga karena dia telah menyatakan dia ingin pindah dari Manchester United. Tapi ternyata baru hari ini saya membaca update berita bahwa dari Manchester United telah memberikan pernyataan bahwa Cristiano Ronaldo is not for sale. Jika Manchester United melepas Cristiano Ronaldo, feeling saya mereka akan lebih sulit mendatangkan pemain baru. Justru adanya sosok Cristiano Ronaldo inilah yang bisa saja nanti meyakinkan pemain baru yang diincar oleh Erik ten Hag agar gabung ke Manchester United. Walaupun ya Cristiano Ronaldo kan masih tersisa 1 tahun saja kontraknya.
Tapi faktor Cristiano Ronaldo itu bisa saja meyakinkan pemain lainnya untuk gabung ke Manchester United. Dan kita juga perlu pahami bahwa di musim terburuknya Manchester United, Cristiano Ronaldo bisa mencetak begitu banyak gol. Apalagi di musim terbaik dari Manchester United. Bisa saja Manchester United bersaing untuk menjadi juara. Kenapa tidak? Artinya sosok dari Ronaldo ini masih dibutuhkan oleh Erik ten Hag. Sulit sekali bagi Erik ten Hag untuk melepas Cristiano Ronaldo. Bukan saja agar dia bisa menjadi faktor yang menarik minat pemain-pemain lain, tapi juga untuk saat ini, MU belum punya penggantinya. Seandainya MU sebelumnya bisa mendatangkan striker yang berkualitas, mungkin seperti Darwin Núñez, mungkin saja Cristiano Ronaldo akan dipersilakan untuk meninggalkan Manchester United. Tapi untuk saat ini sangat riskan untuk melepas Cristiano Ronaldo, teman-teman. Bisa lebih hancur Manchester United musim depan karena belum ada penggantinya. Syukur aja kalau Manchester United bisa mendapatkan penggantinya yang berpengalaman dan berkualitas, walaupun sekarang kita belum melihat ada pemain seperti itu di bursa transfer. Tapi kalau mereka mendatangkan pemain muda yang minim berpengalaman, ya tentu akan sulit bagi Manchester United untuk menemukan solusi dalam urusan mencetak gol dan juga agar mereka bisa bersaing di papan atas. Tapi kan hebatnya Arsenal yang sebetulnya posisinya kurang lebih sama dengan Manchester United karena tidak akan bermain di Liga Champions bisa mendatangkan banyak pemain baru. Dimulai dari wonderkid asal Brazil Marquinhos, dimulai dari penjaga gawang Matt Turner, kemudian juga Fabio Vieira, dan sekarang kabar terbaru Gabriel Jesus akan segera bergabung. Nah, saya melihat sosok dari Mikel Arteta inilah yang bisa meyakinkan pemain-pemain yang memang dia inginkan. Apalagi Gabriel Jesus. Dia adalah pemain yang berkualitas, teman-teman. Dan memang beritanya ada klub-klub lain juga yang ingin membeli Gabriel Jesus, tapi akhirnya dia memilih Mikel Arteta. Ya, mungkin juga karena sebelumnya Mikel Arteta pernah bekerja di Manchester City sebagai asisten dari Pep Guardiola dan dia mengenal Gabriel Jesus dengan baik. Jadi Gabriel Jesus yakin dengan proyek Mikel Arteta. Belum lagi Fabio Vieira, ini adalah pemain muda tapi adalah raja assist di Liga Portugal. Ya sekarang tentu kita masih ragu dengan kemampuannya, tapi musim lalu saya sendiri ragu dengan kemampuan Tomiyasu, ternyata Tomiyasu bermain baik. Saya ragu dengan kemampuan Ramsdale, ternyata Ramsdale bermain baik. Ya kalau Ben White kan masih up and down, masih belum konsisten. Tapi dengan mendatangkan Gabriel Jesus, ya saya pikir inilah solusi bagi Arsenal dalam urusan mencetak gol. Karena musim lalu kesulitan Arsenal adalah dalam urusan mencetak gol. Jadi beda nih, Arsenal dengan MU ini beda. MU musim lalu ya masih bisa lah mencetak gol, masih bisa create chances. Tapi setiap kali diserang, terlihat tuh MU akan kebobolan. Masalah MU itu berada di lini pertahanan. Tapi Arsenal musim lalu masalah utamanya berada di lini depan. Dengan masuknya Gabriel Jesus artinya Arteta punya opsi untuk melakukan rotasi di line up. Karena dia masih punya pemain lain seperti Eddie Nketiah. Dan juga kita tahu PP dan juga masih ada Balogun. Jadi cukup banyak opsi bagi Mikel Arteta. Dengan masuknya Fabio Vieira ini akan menciptakan persaingan di lini tengah. Karena posisi dari Fabio Vieira sama dengan Odegaard. Walaupun Vieira juga bisa bermain di sebelah kanan. Dan bisa jadi nanti formasi dari Arsenal berubah menjadi 4-3-3. Karena mereka sekarang punya stok striker yang banyak. Dan Arsenal perlu menjadi tim yang mengandalkan permainan menyerang karena tim yang bisa bersaing di papan atas adalah tim yang bisa mencetak gol secara konsisten dan lebih sering meraih 3 poin. Itu sangat penting bagi Arsenal. Jadi daripada Arteta kembali fokus untuk membenahi lini pertahanan, musim depan Arteta harus fokus untuk bisa membenahi lini serang agar Arsenal menjadi salah satu tim yang produktif juga di Liga Inggris. Karena kesulitan Arsenal dalam 2 musim terakhir itu adalah dalam urusan mencetak gol secara konsisten. Sekarang setelah Lacazette sudah pindah dan juga Aubameyang sudah pindah, sekarang kita melihat ada fresh lineup dari Arsenal di lini depan. Dan ini yang bisa membuat Arsenal menakutkan musim depan. Saya tidak mengatakan bahwa Arsenal akan bersaing di papan atas untuk menjadi juara. Tapi feeling saya Arsenal bisa bersaing musim depan di papan atas agar mereka bisa menyelesaikan musim depan dengan berada di top 4 zone supaya bisa bermain kembali di Champions League. Itu sangat penting bagi Arsenal. Dan jangan lupa ada sosok juga dari Edu, direktur teknik dari Arsenal yang bisa meyakinkan pemain-pemain asal Brazil. Sekarang ini Arsenal sudah rasa Brazil, teman-teman. Ada Marquinhos, ada Gabriel,
ada Martinelli, dan ada Gabriel Jesus, dan kemungkinan Rafinha yang akan juga bergabung karena Arsenal masih belum menyerah untuk membeli Rafinha. Ini bertolak belakang dengan apa yang sedang terjadi di Manchester United. Dan kabar terakhirnya juga Anthony akan segera bergabung ya. Jika Anthony bergabung dan Frankie de Jong bergabung, ya saya pikir Erik ten Hag tinggal nanti fokus untuk membeli pemain di lini pertahanan, karena itulah masalah utama dari Manchester United. Satu center back penting dan satu lagi full back sebelah kanan. Jadi kita tunggu kelanjutan dari aktivitas transfer Arsenal dan juga Manchester United yang sejauh ini dimenangi oleh Arsenal karena mereka telah berhasil mendatangkan beberapa pemain baru. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.